Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan pada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, sebelumnya suaranya kedengaran bagus ya. Bisa dinaikkan volume sedikit. Maksudnya biar saya ngomongnya nggak pakai terlalu banyak suara. Tes, bismillah. Ya, cukup. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah pertemukan kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di waktu kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi pula apa yang kita usahakan ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini berapa waktu lagi kita masuk Ramadan? Hah? 5 hari ya, tanggal 28 itu tanggal 1 udah puasa ya. Tanggal 1 udah puasa, hari ini tanggal 24. Berarti sekitar 4 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Jadi insya Allah hari ini kita akan berbicara sedikit tentang bulan Ramadan. Ramadan itu bukan ritual yang begitu saja datang kemudian pergi. Ramadan itu bukan juga hanya sekedar seremoni atau mungkin adat kebiasaan, bukan. Ramadan itu adalah hadiah Allah untuk kita. Ini mindset kita, cara kita berpikir menyambut Ramadan. Ramadan itu adalah hadiah Allah untuk kita. Kalau mindset ini ada pada diri kita, kita akan menghargai hadiah. Tapi kalau mindset kita Ramadan ini ngebebanin, nyusahin, bikin repot, udah. Kamu sempit karena cara berpikirmu. Kalau kita pikirkan dia sebuah hadiah, bagaimana respon pada hadiah? Senang, kau akan lapang, kau akan sambut dengan baik. Kalau kau pikirkan itu adalah sebuah beban, bagaimana responmu? Ngerepotin, nyusahin. Akhirnya merasa sempit. Itu adalah cara berpikir untuk merespon apa yang Allah berikan. Cara berpikir itu namanya ilmu. Ya tidak sih? Semua hidup kita ini bagaimana respon kita menghadapinya. Respon kita menghadapinya sesuai kadar ilmu kita untuk menghadapinya. Masalah kecil kita contohkan, Ramadan. Ini beban atau ini hadiah? Orang mukmin harus menganggap Ramadan ini hadiah dari Allah. Dari sisi apa hadiahnya, Ustaz? Coba. Ada yang berangkat angkat tangan di sini, siapa yang nggak punya dosa? Ya udah deh, gak usah diangkat tangan. Siapa yang berdosa? Semua, Ustaz. Semua kita dosa nggak? Pasti. Walaupun dia manusia, bukan nabi tapi ya. Kalau nabi nggak mungkin berdosa, seandainya dosa-dosa kecil dan Allah ampun dosanya.
Semua manusia, Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata wa khairu khata tawwabun. Kalau Allah minta sama kita, coba perempuan diminta sama Allah, kalian boleh masuk surga kalau mulut kalian tidak pernah berdosa. Bisa nggak kita masuk surga? Syaratnya itu. Hah? Laki-laki dibalik, kalian boleh masuk surga dan Allah kasih surga, syaratnya satu, mata kalian nggak pernah bikin dosa. Kira-kira bisa nggak laki-laki? Hah? Angel katanya. Subhanallah, Ustaz, baru buka HP sebentar udah kelihatan semua, Ustaz. Allah nggak membani itu sama kita. Allah tahu kita mendosa kok. Allah tahu kadang-kadang ada sesuatu yang kita tergelincir. Lalu apa yang Allah minta sama kita? Allah jadikan satu waktu ini Allah gugurkan dosa kita. Jadi waktu yang waktu yang Allah siapkan ini adalah waktu untuk Allah menggugurkan dan menghapuskan dosa kita sehingga kita dianggap tidak berdosa. Allah tidak minta kita supaya tidak berdosa, tapi Allah siapkan waktu. Kalau kau lakukan ibadah di waktu itu, kuanggap engkau tidak berdosa. Itu dispensasi, hadiah, atau itu beban. Itulah Ramadan. Itulah Ramadan. Ramadan itu adalah cara Allah menyiapkan sebuah waktu yang dengan waktu itu Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Kalau Allah bebankan kita jangan pernah berdosa, kalau kau mau masuk surga, kita semuanya pasti masuk neraka, pasti. Tapi Allah tahu kita kadang rajin, kadang lemah. Ya tidak? Kadang taat, kadang maksiat. Tapi lebih banyak kadang yang mana nih? Hah? Tergantung Ustaz. Kalau lagi duduk sama temen yang sholat, ya sholat. Kalau temennya duduk sama nggak sholat, ya ikut juga. Tergantung arus aja. Kan saya fleksibel Ustaz. Ya, subhanallah. Fleksibel kemana kamu? Fleksibel dalam bergaul, menghargai orang, menghormati orang. Oke. Fleksibel dalam agama, nggak ada. Nggak boleh fleksibel dalam agama. Jadi Ramadan ini sebenarnya waktu yang Allah siapkan supaya kita diampuni oleh Allah. Ketemu Ramadan, diampuni dosa. Perhatikan nih, Rasulullah mengatakan, Ramadan ila Ramadan mukaffiratul lima bainahunna idza sunibatil kabair. Kata Rasulullah SAW, di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya itu akan menggugurkan dosa jika menjauhi dosa-dosa besar. Jadi ketemu Ramadan, kita sambut Ramadan, kita bahagia dengan Ramadan, kita manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, udah menggugurkan dosa. Jadi yang kayak tadi, pandangan, bisa nggak kita menghindari dosa pandangan? Nggak bisa. Gimana gugurinnya, Ustaz? Allah jadikan Ramadan penggugurnya. Oh, kalau gitu habis Ramadan boleh lagi ya, Ustaz? Enggak. Tetap enggak. Karena di dalam hadis kata idza sunibatil kabair, kalau dia menjauhkan dosa besar. Kapan itu dosa menjadi kecil? Ketidaksengajaan atau sesuatu yang nggak mungkin bisa dihindari, kan seperti itu. Itu bertemunya sudah menggugurkan dosa. Kemudian di sahurnya, orang sahur beristighfar itu akan menggugurkan dosa. Penghuni surga diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ketika mereka masuk surga, amalannya, salah satu amalan penghuni surga, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Di pagi, belum subuh, Allah ampuni dosa. Oke. Di siang harinya,
Dari mulai subuh sampai maghrib, berapa jam di kita itu? Lebih 12 jam. Kalau subuhnya jam 5, azan maghrib jam 6, berarti sekitar 13 jam. 13 jam Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, beriman dan berharap pahala Allah, Allah akan gugurkan dosanya. Berarti punya berapa kesempatan? 13 jam digugurkan dosa. Begitu buka puasa, dia mau sholat malam, sholat isya, sholat tarawih, Rasulullah mengatakan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat di malam harinya, di bulan Ramadan, dia beriman kepada Allah, berharap pahala Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Di sholat 5 waktunya, satu hari sholat 5 waktu, Rasulullah mengatakan, afara'aitum, apa pendapatmu, kalau ada orang satu hari mandi 5 kali, apakah tersisa kotoran di badannya? Enggak, itu yang satu hari berapa kali? Kita satu hari sekali cukup, ya? Ada satu hari 5 kali, kata Rasulullah SAW, apakah orang yang mandi satu hari 5 kali akan tersisa kotoran di badannya? Tidak. Seperti itulah orang yang sholat 5 waktu. Oke? Subuhnya pengampun dosa, puasanya pengampun dosa, malamnya pengampun dosa, sholat 5 waktunya pengampun dosa. Dalam satu hari ada 24 jam kesempatan pengampunan dosa yang begitu banyak. Dan ini berulang 30 hari. Berarti kesempatannya banyak nggak? Banyak. Kalau kesempatan yang luas dan banyak ini, lalu ada orang nggak kebagian dan dosanya nggak diampuni. Pertanyaannya, orang kayak begini, apakah karena Allah nggak ampuni atau karena memang dia yang kelewatan? Maka itu ada sebuah hadis. Sebuah hadis ketika Rasulullah SAW turun dari mimbarnya, kata Jibril, ya Muhammad katakan amin, kata Jibril. Katakan amin ya Muhammad. Siapa itu? Man adraka Ramadan tsumman sadakh falam ghufirlah aw falam yughfarlah. Kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, katakan amin. Rasulullah mengatakan amin. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang kau aminkan? Maka Jibril berkata, mereka adalah orang yang ketemu Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, lalu Allah tidak ampuni dosanya. Katakan celaka mereka, rogima anf. Yang mendoakan, siapa yang mendoakan? Jibril. Yang mengaminkan Rasulullah. Apa konteks doanya? Celaka mereka yang ketemu Ramadan, lalu Ramadan berlalu tidak diampuni dosa. Mengapa celaka? Karena banyak kesempatan. Kalau dia nggak dapat kesempatan, bukan karena Allah tidak mengampuni, tapi karena dia tidak pernah mencari ampunan Allah. Ketemu Ramadannya saja dapat ampunan, sahurnya dapat ampunan, sholat 5 waktunya dapat ampunan, puasanya di siang hari sepanjang hari dapat ampunan, sholat malamnya tarawihnya dapat ampunan, buka puasanya dapat ampunan, malam Lailatul Qadarnya dapat ampunan. Begitu banyak kesempatan ampunan Allah berikan, dia nggak dapat. Pertanyaannya, dia cari atau enggak? Kalau kita disuruh cari sesuatu yang sulit, carilah permata di pinggir pantai. Kita nggak dapat, wajar. Suruh cari permata pinggir pantai, kita nggak dapat, mungkin. Carilah pasir di pinggir pantai, kamu nggak dapat. Itu bukan nyari namanya. Itu berarti tidak mencari. Celaka orang kayak begitu. Ini yang dimaksud adalah kita sadari kita ini penuh dengan kekurangan. Kurang ibadah kita, kurang ketaatan kita, dan kita penuh dengan kelebihan. Kelebihan maksiat kita, kelebihan malas kita,
maka Ramadan kebutuhan kita. Inilah cara berpikirnya. Ramadan itu kebutuhan kita, hadiah dari Allah. Bukan Ramadan itu beban dari Allah. Barang siapa yang merasa nggak butuh sama Ramadan, Allah lebih tidak butuh kepada dia. Ada yang nggak butuh masuk surga? Surga mah gampang, Ustadz. Kalau kau beriman kepada hari akhir, maka kau mengerti. Kita mengerti Ramadan ini adalah kesempatan yang Allah berikan agar tergugurkannya dosa. Jadi kesempatan ini hadiah Allah untuk kita. Kesempatan ini adalah sebuah anugerah Allah untuk kita. Bukan sebuah beban. Kalau ditanya lagi, Ustadz, kalau Allah ampuni, ampuni aja, nggak usah pakai Ramadan. Bisa nggak? Bisa nggak? Tapi pertanyaannya, kenapa harus pakai Ramadan, Ustadz? Karena Allah pengen tahu siapa yang serius minta ampunan, siapa yang tidak. Kalau semua diampuni, nggak tahuan nih siapa yang serius minta ampunan, siapa yang enggak. Kalau semua dimasukkan surga, dan semuanya diselamatkan di neraka, tanpa dilihat keseriusan mereka lari dari neraka, hilanglah hikmah keadilan. Hilanglah hikmah keadilan. Karena keadilan itu adalah yang berhak mendapat adalah orang yang berusaha. Itu keadilan. Surga itu bentuk keadilan Allah. Ampunan itu bentuk keadilan Allah. Pahami? Ramadan kebutuhan kita. Kadang-kadang, ini banyak nih kita nih, di kita siapa saja. Kadang-kadang kita ini tahu itu salah. Tapi kita terus melakukan kesalahan. Mau melawan kesalahan itu dalam diri kita, jatuh lagi nggak bisa. Tapi setiap melakukan nyesel lagi. Ini salah sebenarnya. Tapi terus melakukan. Akan ada poinnya dua simpang jalan. Simpang pertama, kalau kau terus seperti itu, kau akan menghalalkan kesalahan. Bodoh amat, mana begini kok. Kalau ini simpang yang kau ambil, kau akan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau simpang yang kau ambil yang kedua, apa itu yang kedua? Simpang yang diambil yang kedua adalah nasallallahu salam wal afiyah, kembali kepada Allah. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku sadar itu dosa. Ya Allah, aku sadar itu salah. Ya Allah, tapi aku sulit keluarnya ya Allah. Ini Ramadan, aku puasa karenamu. Ini Ramadan, aku sahur padamu. Tolong aku menghindari perkara yang kubenci ya Allah. Jadi Ramadan itu sebenarnya kesempatan untuk kita minta tolong sama Allah merubah diri. Contoh, ada yang ngerokok di sini? Ada kan? Coba, bisa nggak perokok langsung berhenti rokok? Hah? Padahal dia tahu. Mau setiap mau beli, ya Allah nih berapa sih harganya? Aduh, harganya lebih mahal daripada nasi Padang. Kalau dia beli nasi Padang lebih untung dia. Tapi mau nggak mau dia beli. Aduh. Padahal kalau uang itu dia beli mainan, dibawa pulang ke rumahnya, dikasih ke anaknya. Coba bayangin, setiap hari uang itu dibeli mainan, kasih ke anak. Senang nggak tuh anak sama kita? Tapi dia mau nggak mau beli terus. Pengen cari gratis gimana Ustaz ya? Akhirnya nongkrong sama teman, cari gratisan. Tapi sama teman dia apa? Disindir terus. Datang nggak bawa rokok, ya subhanallah. Dia mau berhenti rokok, dia sulit. Padahal dia tahu rokok itu jelek bagi dia. Ada kesempatan di Ramadan. Siangnya puasa, malamnya sholat, begitu mau ngerokok, malamnya udah langsung tidur aja udah. Besok pagi sahur, habis sahur langsung puasa lagi. Tersempitkan keinginan itu. Maka dikatakan, sufidati syayatin, seton-seton dibelenggu. Tersempitkan kesempatan untuk melakukan kejelekan. Kalau di bulan dan waktu yang di sana tersempitkan kejelekan, yang di sana orang berlomba dalam kebaikan, lalu kita tidak terikut arus kebaikan, khawatir
Di luar bulan ini kita lebih lagi terbawa dengan arus kejelekan. Lah gimana tidak? Orang semuanya baik, kita nggak bisa baik. Kesempatan jelek kurang, kita tetap jelek. Lah bagaimana nanti kalau kita hidup di tengah orang yang jelek dan kesempatan kejelekan banyak? Orang yang bisa berbuat baik di Ramadan akan Allah perbaiki di luar Ramadan. Orang yang berbuat jelek di dalam bulan Ramadan khawatir di luar Ramadan menjadi orang yang lebih jelek. Kalau ada orang berbuat jelek di masjid, jelek nggak Pak? Jelek. Itu adalah seperti logika orang berbuat jelek di bulan Ramadan. Masjid itu tempat yang mulia. Ramadan itu waktu yang mulia. Maka Rasul mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, Ja'a sahru Ramadan syahrul mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kata Rasulullah SAW, Tuftahu abwabul jannah, wa tughlaqu abwabun nar, wa sufidati syayatin. Dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya para syaitan. Faman haruma khair faqad harum. Barang siapa yang diharamkan kebaikan pada bulan tersebut, maka dia telah haram jadi orang baik. Artinya, kenapa dikatakan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga? Kenapa Ramadan dikatakan ditutup pintu-pintu neraka? Karena kesempatan yang besar Allah berikan. Sahurnya, ibadah. Siangnya, puasa. Maghribnya, buka. Isyanya, tarawih. Tidurnya, ibadah. Bangun tidurnya, ibadah. Semua kesempatan yang dia lakukan jadi pahala. Hausnya jadi pahala. Laparnya jadi pahala. Semua kesempatan jadi pahala. Jadi seolah-olah dibukakan bagi dia pintu-pintu surga. Kenapa dikatakan ditutup pintu-pintu neraka? Kalau dia puasa, nggak mungkin dia maksiat. Ditutup pintu neraka. Kalau dia bangun malam, bangunnya untuk sahur, bukan untuk maksiat. Kalau dia sholatnya malam, nggak ada waktu dia untuk maksiat. Sholatnya malam, habis sholat dia capek, tidur. Begitu dia tidur, dia pun siap-siap tidurnya karena ingin bangun cepat di waktu sahur. Seolah-olah tertutup kesempatan untuk melakukan maksiat dan dosa. Ditutuplah pintu neraka. Kalau sudah pintu neraka ketutup, dia tetap cari jalan celah supaya masuk neraka. Kelewatan nggak? Pintunya ada ketutup, tapi dia cari jalan supaya masuk neraka. Ini orang subhanallah ini. Pintu surga kebuka selebar-lebarnya, dia nggak bisa masuk. Apa karena yang punya surga tutup pintu sama dia, atau karena memang dia nggak cari pintu surga? Itu adalah logika Ramadan bagi mereka yang dapat kebaikan. Jadi jangan berharap, teman-teman yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyambut Ramadan dengan tekad baik, maka Allah akan baikkan kita. Jadi kalau bilang, ya udahlah Ustaz, saya kayaknya kok jadi orang sholat terus, soleh terus, baca Quran terus, kayaknya saya nggak bisa, Ustaz. Oke, kamu nggak bisa, kenapa? Kayaknya saya lemah, Ustaz. Lalu gimana? Gimana kalau kita komitmen, udah, saya mau jadi orang baik sebulan. Boleh nggak? Hah? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Daripada nggak punya komitmen sama sekali? Ya, Ustaz, saya mau jadi baik orang sebulan. Udah, nggak apa-apa. Jadi baiklah sebulan. Pada Ramadan sudah selesai, Ustaz. Ya udah, yang penting Ramadan dulu hadapin. Kenapa begitu? Bukan berarti menghalalkan setelah Ramadan kita melakukan apa saja, bukan. Barang siapa yang mendekat kepada Allah sehasta, Allah akan mendekat kepada dia sejengkal. Barang siapa yang mendekat kepada Allah berjalan, Allah akan mendekat kepada dia berlari. Barang siapa yang berusaha baik sedikit saja, ba'da Ramadan mudah-mudahan Allah perbaiki dia. Allah yang perbaiki dia. Yang penting dia mau action dulu nih, mau berubah dulu nih, punya tekad dulu nih, saya mau lebih baik.
Nanti Allah perbaiki kita. Berikutnya, tadi saya bilang Ramadan itu apa? Hadiah Allah, karena di Ramadan itu ampunan. Karena kita sangat butuh ampunan Allah. Begitu juga saya bilang, Ramadan itu anugerah. Kenapa Ramadan itu anugerah? Karena Allah muliakan kita dengan Ramadan. Maksudnya, sholat 23 atau sholat 23 rakaat berat nggak? Berat nggak? Jujur, berat ya. Manusiawi memang berat juga sih emang. Ya nggak? Tapi, kalau kita sholat 23 rakaat, lalu diberikan ganjaran sama Allah, kau sholat 23 rakaat malam ini, maka hitungannya bagaikan kau sholat 84 tahun 23 rakaat terus. Jadi berat gak 23 rakaat tadi? Hah? Contoh, ngangkat beras 50 kg berat ya. Tapi imbalannya 10 juta. Hah? Jangan ada yang bantu, sendirian anak angkat. Subhanallah. 23 rakaat emang berat, tapi pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kapan? 83 tahun lebih. Hampir 84 tahun. Bisa nggak kita ibadah sholat 23 rakaat selama 84 tahun? Udah dibarang pastikan kita nggak bisa. Siapapun itu. Allah tahu kita nggak bisa. Tapi Allah mau kita dapat derajat itu. Dapat derajat orang ibadah 84 tahun 23 rakaat. Apakah Allah wajibkan kepada kita 23 rakaatnya? Enggak, karena Allah tahu kita nggak mampu. Allah cuma bilang, satu malam di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kesempatannya yang Allah lipat gandakan, bukan beban kepada kita yang Allah lipat gandakan. Jadi kesempatan ini sebenarnya itu beban atau hadiah? Hadiah Allah, bukan beban untuk kita. Karena apa yang Allah janjikan kepada kita, Allah maktubkan di Quran. Di Quran dikatakan, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bapaknya teman-teman di sini bilang, kata Pak Mikael bilang ke teman-teman, barang siapa yang kerja sebulan ini baik kerjaannya, maka saya akan jamin gajinya 20 tahun. Saya jamin gajinya 20 tahun. Kira-kira teman-teman ngelakuin apa tuh? Betul Pak? Betul kata Pak. MOU kita, MOU di atas MOU di atas kertas. Kira-kira sebulan itu teman-teman ngerjain apa? Tidurnya berapa jam? Padahal dikasih gajinya 20 tahun. Masya Allah, Ustaz besar, Ustaz. Iya, Allah janjinya 84 tahun. Oh, kalau Allah mantar dulu, Ustaz. Kalau tadi yang janji Pak Mikael, saya semangat. Tapi kalau Quran yang janji, kayaknya beda, Ustaz. Apa bedanya? Kenapa kalau manusia yang janji, kita semangat? Allah yang janji, kita melempem. Yang salah yang janji atau yang dijanjikan nih sekarang? Kita ini yang dijanjikan. Tapi kalau para sahabat, kalau sudah janji Allah dan janji Rasul, mereka kedepankan. Itulah mereka bedanya sama kita. Kita sama dia sama-sama sholat 2 rakaat subuh. Kita subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Abu Bakar juga 2 rakaat. Sama nggak? Sama. Tapi respon kepada perintah Allah yang berbeda sehingga mereka dapat kedudukan yang berbeda di sisi Allah. Kita pun di sini akan menyambut Ramadan dalam keadaan yang sama. Semua kita akan menyambut Ramadan, tapi respon kita kepada Ramadan itu yang menyebabkan perbedaan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan menghadapi Ramadan 30 hari sama, 30 hari, nggak ada yang beda.
Nggak ada di sini yang Ramadan 28 hari, nggak ada. Di belahan dunia manapun 30 kalau nggak 29. Tapi respon kita kepada Ramadan itulah yang akan membuat kita mulia di sisi Allah SWT. Maka Allah katakan di Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan Ramadan itu tangga menuju ketakwaan. Berarti Allah mengadakan tangga ketakwaan ini supaya kita mulia. Ini mindsetnya juga. Yang mulia di sisi Allah siapa? Yang bertakwa. Allah jadikan Ramadan bulan yang berlipat ganda pahala, bulan yang digugurkan dosa, bulan yang satu harinya ada lebih baik pada 1000 bulan, bukan untuk membebani kita, karena Allah ingin kita menjadi derajat yang takwa, karena orang yang takwa itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulannya bagi seorang mukmin untuk menanam. Bulan Ramadan bulan untuk apa? Menanam. Oke. Kalau seorang petani dia bertani dengan padi. Ketika dia ingin menanam bibit padinya, dia pasti akan melihat musim. Tidak mungkin seorang petani nanam padinya di musim yang nggak ada air, ya kan? Ketika musimnya mulai mau mendekat musim penghujan dan air banyak, pasti petani sudah menyiapkan tanah, menyiapkan bibit. Kenapa? Kesempatan. Orang yang ingin memetik kebaikan akhirat, maka bulan Ramadan adalah musimnya. Jadi kalau mau nanti Ustaz, saya mau taubatnya nanti aja di bulan Muharram, atau saya mau taubatnya di bulan Safar, ya tetap diterima sama Allah, tetap baik, nggak baik. Cuman kalau Ramadan lipat ganda baiknya lebih, kebaikannya lebih. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, Syahrul Mubarak, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Diberkahi apanya? Diberkahi amalnya. Diberkahi apanya? Diberkahi juga imannya. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kerugian. Siapa orang yang rugi dalam Al-Qur'an? Quran tidak pernah berbicara tentang kerugian adalah orang yang hilang harta. Bahkan kalau hilang harta, Allah mengatakan wa ma anfaqta wa yukhlif. Apa yang kau infakkan Allah ganti. Dia akan datang dan pergi dan berganti. Tapi kerugian yang ada pada versi Quran itu adalah kerugian ketika tidak menggunakan kesempatan. Kesempatan muda nggak digunakan dengan baik, tiba-tiba tua, begitu tua nggak bisa ngapa-ngapain. Tua mudanya habisin waktu, mudanya poya-poya, mudanya nggak serius kerja, ketika tua baru harus kerja. Capek nggak? Nggak menggunakan kesempatan. Ketika dia punya sehat, dia santai-santai. Ketika dia punya sehat, dia habiskan waktu begitu saja. Tiba datangnya sakit, dia nggak bisa apa-apa. Sama seperti ketika lapang. Ketika punya kelapangan, kesempatan, dia nggak manfaatkan. Akan datang waktunya sempit. Maka dikatakan di Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi kesempatan sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Allah kaitkan kesempatan itu bukan dengan
Oh, manusia dalam kerugian, nggak menggunakan kesempatan, kecuali kesempatan itu mereka gunakan untuk beriman dan beramal soleh. Itu makna ayatnya. Berarti Allah mengkaitkan kesempatan atau kerugian lafi khusrin itu ketika diberikan kesempatan untuk beramal nggak dimanfaatkan. Itu kerugian. Contoh, ada orang hidup dia, manusia, dikasih kesempatan hidup. Bahkan kesempatannya dikasih banyak. Semakin tambah hari, semakin ada kesempatan. Kan seperti itu. Karena bertambahnya hari berarti bertambah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Kesempatan untuk mendapatkan derajat surga. Kesempatan untuk dicintai oleh Allah. Semakin ditambahnya waktu, itu adalah semakin diberikan kesempatan tadi. Kalau dia gunakan waktunya untuk mendapatkan ampunan, berarti semakin tambah waktu, semakin tinggi derajat dia. Naik terus. Kalau orang begini namanya orang beruntung. Tapi ada orang yang semakin ditambah waktu, semakin hari, semakin masuk ke dalam jurang neraka. Hari ini, dia neraka di level ini. Besok masuk hari, dia tambah maksiat, tambah dosa, tambah nggak sholat. Jurang neraka tambah lagi. Besok tambah waktu lagi, terus tambah begitu. Maka bertambahnya umur bagi dia adalah kerugian. Karena bertambah memasukkan dia ke dalam neraka. Tapi bertambahnya umur bagi orang yang melakukan kebaikan. Hari ini dia sholat, puasa, dan baca Quran, segini level dia. Besok dikasih kesempatan, dia lagi baca Quran, dia lagi sholat, dia lagi puasa, levelnya tambah. Dan ini bertambah terus sesuai usianya. Semakin banyak waktu yang Allah berikan, semakin tinggi level dia. Beruntung dia. Maka dalam sebuah riwayat hadis, Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik?" Orang yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Berarti semakin tambah levelnya. Ditanya, "Ya Rasulullah, orang yang paling jelek siapa?" Yang tambah umurnya tapi jelek amalnya, semakin turun dia, downgrade dia. Kita hidup ini pilih lagi, mau upgrade atau mau downgrade? Upgrade berarti harus berusaha. Kalau nggak berusaha, semakin tambah umur, cuman semakin nambah dosa. Maka kan kita pernah dengar kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Khidir bunuh tuh anak. Pernah dengar kan? Nabi Musa heran, ini kenapa anak dibunuh, anak kecil? Karena Nabi Khidir dikasih ilmu sama Allah, dikasih wahyu sama Allah, tahu anak ini kalau tambah gede, tambah downgrade, bikin dosa, bahkan orang tuanya kafir. Lebih baik dia mati duluan sebelum balik. Kalau dia mati sebelum balik, dosa nggak dia? Enggak. Allah ingin baik buat dia. Jadi kalau orang ingin jelek buat dia gimana Ustaz? Dikasih kesempatan dan dibiarkan kesempatannya malah membuat dia dosa. Itu ke orang yang berarti apa? Jelek. Lah sekarang kita usia 25, usia 23, usia 24, udah berapa puluh tahun Allah kasih kita kesempatan Ramadan. Mau upgrade atau mau downgrade? Tinggal pilihan kita. Ya tidak? Coba saya mau contohkan. Kan rata-rata udah nikah ya? Punya anak di rumah? Punya. Kita punya anak di rumah, kelas 3 SD. Kelas 3 SD, ya saat masih main-main, senang main, belajar belum serius. Akhirnya bagi rapot nggak naik kelas, setahun. Kira-kira apa kita bilang? Semangatin lagi, nggak apa-apa nak. Yang penting kamu mau belajar sekolah dulu. Ya nggak? Dikasih tahun kedua lagi dia, masih kelas 3, teman-temannya kelas 4. Tahun kedua, nggak lulus lagi dia, nggak naik lagi ke kelas 4. Bapaknya masih sabar, nggak apa-apa nak. Ya yang penting kamu mau belajar, yang penting kamu serius ya, jangan main-main lagi.
Udah dikasih tahun ketiga, 3 kesempatan, tahun ketiga nggak naik kelas lagi, Pak. Kira-kira apa yang kita bilang sama anak ini? Hah? Hah? Ini anak 3 tahun dikasih kesempatan nggak naik-naik. Malah yang ada undangan dari guru terus tiap hari. Undangan orang tua khusus buat bapaknya si fulan. Undangan khusus, subhanallah. Anak yang begini 3 kali, 3 tahun nggak naik kelas, kita kasih apa dia? Ada orang 10 kali dikasih Ramadan sama Allah semenjak dia balik. Balik umur 15, sampai umur 25, nggak pernah lolos Ramadannya, bolong semua. Tapi Allah langsung kasih hajab nggak sama dia? Enggak, Allah kasih kesempatan berikutnya. Sadar nggak dia? Kalau nggak sadar, kita khawatir Allah akan bertindak supaya dia sadar. Maksudnya bertindak gimana, Ustaz? Allah akan berikan dia sesuatu yang akhirnya dia akan merasa butuh dengan Allah. Mungkin ekonominya berantakan, rumah tangganya berantakan, sehatnya berantakan, baru dia sadar. Dikasih lembut, dikasih hadiah, dikasih ampunan, dikasih rahmat, nggak sadar-sadar, nggak termotivasi. Kayaknya nih orang ngadepinnya beda. Karena dikasih hadiah nggak juga dia berbuat baik, dikasih motivasi nggak berubah-ubah juga, dikasih kesempatan dimanfaatkan buat jelek. Kayaknya memang harus sesuatu nih biar dia berubah. Nah, sekarang tinggal pilihan. Allah mau negur kita dengan motivasi kebaikan atau mau negur kita dengan sesuatu yang berbeda. Itu ada pada kita juga. Ya, saya tetap mau kebaikan tapi nggak usah ditegur-tegur, Ustaz. Ini dunia Allah, bukan rumah kamu. Ya tidak sih? Kita tinggal di tempat siapa? Allah. Ikut peraturan Allah. Bukan Allah ikut peraturan sesuka kita. Kita ini diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Ikut rule peraturan Allah, kau bahagia. Lawan arus dari peraturan Allah, kau sengsara. Karena melawan pemilik alam semesta. Maka itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar bagi dia dan Allah berikan dia rizki dari arah yang tidak sangka. Kapan ini diberikan? Hadiah-hadiah ini diberikan, dimudahkan hidup, diberikan rizki yang enggak disangka, dilapangkan ke lapangan ketakwaan. Ketika dia ikut rule Allah, ketika dia ikut arus Allah. Tapi ketika dia menentang Allah, Allah akan berikan kepada dia sesuai dengan apa yang pantas untuk dia. Ramadan ini adalah arusnya Allah, ikuti. Jangan dilawan arus ini. Karena kita melawan arus ini, sengsara kita, celaka kita, rugi kita. Tapi kalau kita ikuti arus ini, ibadahnya kita ikuti, sholatnya kita ikuti, puasanya kita ikuti, semampu kita berbuat baik, maka akan dapat predikat takwa tadi. Takwa tadi kunci kebaikan. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan bagi dia kemudahan dan Allah berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Dari ini dipahami juga, maka kesempatan ketemu Ramadan itu adalah kesempatan anugerah. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan ketemu Ramadan. Dalam sebuah hadis, ada hadis seorang sahabat bermimpi. Seorang sahabat ini bermimpi melihat 2 pemuda. Yang pemuda ini teman. Dua-duanya ikut jihad fisabilillah. Yang satu meninggal, mati syahid. Yang satu pulang. Apa pahalanya mati syahid? Surga. Yang satu pulang, nggak mati syahid. Hidup dia 2 atau 3 tahun setelahnya, kemudian dia meninggal. Meninggalnya karena sakit, bukan mati syahid. Meninggal karena sakit. Sahabat yang mimpi tadi melihat
Ternyata yang meninggal karena sakit ini masuk surganya lebih dulu daripada yang syahid. Maka dia tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini mimpiku kayak begini, kenapa yang kedua masuk surga lebih dahulu, sementara yang pertama syahid?" Maka kata Rasulullah SAW, "Bukankah yang kedua, setelah dia jihad dan berperang, dia masih ada waktu hidup?" Iya. Ketika dia hidup, dia sholat. Ketika dia hidup, dia ketemu Ramadan beberapa kali. Sementara temannya sudah berhenti tidak bertemu Ramadan dan sudah tidak sholat. Maka dikarenakan itu, Allah masukkan dia ke surga lebih dahulu. Jadi kenapa? Ketemu Ramadan, kesempatan amal soleh, sehingga dia diangkat derajat sama Allah. Yang rugi adalah orang yang dikasih umur, dikasih waktu, dikasih kesempatan, tidak dimanfaatkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Demi kesempatan, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Berarti rugi kalau ketemu Ramadan, tidak beriman dan beramal soleh. Apa yang harus kita siapkan ketemu Ramadan? Yang pertama adalah niat dan tekad mau beramal baik. Adapun nanti nggak sempurna baiknya, yang penting udah punya niat. Ustaz, saya pokoknya niat Ramadan ini khatam Al-Quran 5 kali. Yang penting niat dulu aja. Ya kalau 5 kali kayak kebanyakan ya, udah 1 kali. Karena kalau udah punya target, punya tekad, biasanya akan mengejar target. Walaupun target nggak kesampaian, paling nggak jauh dari target. Lah bagaimana kalau orang yang Ramadan nggak punya target sama sekali? Nggak punya ukuran dan barometer. Amal juga harus punya target. Target ini menjadi ukuran kesungguhan kita. Jangan kerjaan aja punya target. Jangan kawin aja punya target, terus kawin umur segini. Ya boleh, itu manusiawi. Karena target itu adalah sebuah ukuran keseriusan kita. Kan tentu kita memberikan target sesuai kemampuan juga kan. Kalau kita nggak ada target, nggak ada ukuran kita ini. Sama ibadah juga. Harus punya azam, tekad, dan target. Agar target ini menjadi ukuran kita ini serius atau enggak. Contoh, targetnya khatam Al-Quran 30 juz, berarti 1 hari 1 juz. Umpamanya. Ya. 1 juz 1 hari berarti 20 halaman. Atau targetnya, enggak Ustaz, saya kayaknya targetnya saya sholat tarawih enggak bolong. Itu target. Berarti begitu pulang kerja, betul-betul langsung pulang. Karena punya target ini. Saya mau sholat langsung, takut di masjidnya nanti penuh. Atau di masjidnya saya nggak bagian tempat. Atau saya telat. Target. Atau mungkin punya target puasa tadi. Kalau puasa jelas, wajib. Targetnya puasa. Hafal Quran. Target baca buku. Boleh. Ramadan, buku ini harus saya selesaikan baca. Tapi lebih baik Quran yang dibaca. Karena bulan Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Yang kedua, selain azam dan tekad, apa yang disiapkan ketika Ramadan? Selain azam dan tekad, siapkan taubat. Taubat kepada Allah. Ya. Kenapa harus siapkan taubat? Karena lebih baik kita bawa di hadapan Allah pengakuan diri yang kita ini lemah dan penuh dosa dibanding kita membawa di hadapan Allah pengakuan diri bahwasannya seolah-olah saya suci dan soleh. Orang yang bertobat itu berarti membawa pengakuan diri dia penuh kesalahan. Lalu dia mau melakukan kebaikan. Itu lebih baik daripada kita menganggap diri kita lebih suci. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita punya sebuah kesalahan, sebuah dosa yang mungkin kita terjatuh, dan kita sulit untuk keluar dari dosa itu, Ramadan ini momennya. Momennya agar kita bisa terhindar dari dosa tersebut. Selama kita niat, kita bertekad, kita berazam, lalu kita minta tolong sama Allah, Allah akan mudahkan.
Maka dikatakan di dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aslih li sya'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, perbaiki diriku secara keseluruhan. Jangan kau sandarkan kepada diriku walaupun sekejap mata. Baca Quran, amal, lalu kemudian apa? Hidupkan amal. Tadi yang pertama azam dan tekad untuk menjadi lebih baik. Yang kedua adalah taubat. Yang ketiga amal. Yang ketiga amal. Amal apa aja yang harus kita jaga? Sahur. Jangan menggampangkan sahur. Udah sahur begitu aja. Enggak. Di sahur itu memang ada makan. Walaupun kamu kenyang, kamu makan satu kurma dan kamu minum satu gelas air putih, tapi di situ ada kesempatan doa mustajab. Ada kesempatan doa dikabulkan. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Para ulama menjelaskan di waktu sahur. Barang siapa yang minta padaku, aku akan kabulkan. Jadi waktu sahur banyak doa, banyak istighfar, banyak minta. Kapan lagi? Puasa. Puasa ini sepanjang hari puasa itu ada doa mustajab. Rasulullah mengatakan as-shaim da'watun mustajab hatta yuftir. Orang yang puasa punya doa yang mustajab sampai dia berbuka. Jadi kalau kita tadi puasa 13 jam, berarti selama 13 jam ini ada waktu yang dipersiapkan oleh Allah untuk mengabulkan doa kita. Hadis yang lain, Rasulullah mengatakan as-shaim inda fitrihi. Orang yang akan dikabulkan doanya adalah orang yang puasa ketika berbuka puasanya. Jadi sebelum berbuka, sambil nunggu maghrib, itu duduk, doa, azan, langsung makan. Tapi sebelum azan dan makan, sambil doa, sambil nunggunya terus berdoa. Itu juga mustajab. Nah kalau doanya harus duduk menghadap kiblat nggak Ustaz? Enggak. Itu penyempurna, itu baik. Tapi kalau ada keterbatasan, lagi di motor, baru pulang kerja, emang nggak boleh doa di atas motor? Boleh. Lagi di kereta, berdiri sambil dempet-dempetan, emang nggak boleh doa? Boleh. Boleh doa kita di situ. Jadi dari mulai sahur, puasa siang, buka puasa, doa mustajab. Malamnya sholat, doa mustajab. Allah dikasih kesempatan besar untuk minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sholat dijaga, puasa dijaga, baca Quran dijaga. Di antara ibadah yang terbaik juga di Ramadan apa? Memberikan makan kepada pembuka puasa. Jangan kira memberikan makan itu berarti harus kenyang dia, Ustaz. Enggak. Kasih walaupun sebutir kurma. Jadi enggak syarat memberikan makan orang buka puasa itu berarti harus kenyang dia. Enggak. Aqua botol 1, gelas kasih dia, buka. Kita dapat pahala. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang puasa, maka bagi dia pahala seperti orang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Masya Allah. Ya, apalagi baca Quran, sholat malam, tarawih, i'tikaf. I'tikaf juga. Kalau mampu i'tikaf, i'tikaf. Rasulullah SAW selalu i'tikaf. Di antara amalan juga di Ramadan, yang spesial di Ramadan adalah umroh. Ada seorang perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku nggak bisa haji bersamamu tahun kemarin karena aku menjaga suamiku. Maka Rasulullah nasihatkan pada wanita tadi, kalau ketemu Ramadan tahun besok, puasalah engkau, umrohlah engkau. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan senilai dengan haji bersamaku. Kata baginda Rasulullah SAW. Umroh kalau bisa. Umroh-umroh di bulan lain bagus, tapi kalau di Ramadan spesial. Karena kita katakan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah menghadiahkan keanugerah dan kebaikan untuk kita. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti dari ini semua adalah ayo sambut Ramadan dengan amal ibadah yang baik. Ayo mulai dari diri kita, gapai rahmat Allah, gapai ampunan Allah, terima hadiah Allah dengan baik. Ya bagil khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah Ramadan dengan kebaikan. Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Sekitar 5 menit.
Yang mau bertanya silahkan. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau memberikan makan, oke. Untuk berbuka dapat pahala. Kemudian penjual apa? Penjual takjil. Iya. Penjual takjil dapat pahala, tapi pahalanya pahala dagang. Dapat pahala dagang. Ya. Jadi ya boleh saja dia jualan. Silahkan kalau dia mau jualan, tapi pahalanya pahala dagang. Allahu a'lam. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Mengenai zakat. Oke. Gimana? Kita membayar zakat salah saudara yang ada di kampung. Nah, kita bayar zakat di Jakarta gitu. Itu hukumnya gimana? Zakat apa ini, Mas? Zakat fitri. Zakat fitrah. Kita di Jakarta, tapi kita bayar zakat kepada orang yang di kampung. Kalau dibicarakan yang paling afdol adalah kita memberikan zakat kepada orang yang dekat dengan kita. Tapi kalau ternyata orang dekat kita sudah banyak yang memberikan, kita berikan kepada kaum muslimin yang jauh dari kita, tetap sah. Boleh. Ya. Tapi kalau tadi kita bayar zakat ke orang, sementara tetangga kita juga masih di depan mata kita ada yang lapar. Kalau berbicara boleh, mungkin boleh. Tapi kalau berbicara yang adil dan afdol, lebih baik di depan mata kita. Kecuali mungkin tadi, ya tetangga-tetangga kita ya udah nggak ada, nggak kelihatan sama kita. Lalu keluarga kita yang jauh butuh, kita kasih keluarga kita dulu, boleh, insya Allah. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ustaz, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada Ustaz. Afwan Ustaz, bagaimana cara kita tidak putus asa atas rahmat Allah yang dikarenakan dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik itu dosa kecil ataupun besar, karena merasa tidak pantas untuk rahmat Allah dosa, walaupun tetap kembali bertobat. Jazakallah khair. La tai'asu min rahmatillah. Allah mengatakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya memang kita menyesal dengan dosa kita, tapi jangan putus asa. Dosa kita sebesar apa sih? Ada orang yang pengen bunuh Rasulullah. Nabi pengen dibunuh sama dia. Dosa besar nggak? Ana rasa zaman sekarang nggak ada orang yang dosa besar sebesar ini. Pengen bunuh Nabi. Tapi ketika dia tobat, Allah puji dia. Nabi ketika perang Uhud, di hadapan Nabi, yang ingin membunuh Nabi, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Utsbah bin Abi Lahab. 4 orang. 4 orang ini menjadi panglima pasukan musyrikin yang ingin bunuh Nabi. Bahkan Nabi terluka wajahnya di peperangan Uhud. Bahkan sahabat terpukul mundur pada perang Uhud. Hampir 70 sahabat meninggal perang Uhud. Ketika itu pentolan dari musyrikin 4 orang ini. Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Amr bin As, Utsbah. Yang 3 masuk Islam, yang 1 nggak masuk Islam. Yang 3 masuk Islam, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As. 3-tiganya dipuji oleh Rasulullah SAW. Artinya,
dosa yang sebesar itu yang mereka pernah lakukan, Allah ampuni. Kalau betul-betul bertobat kepada Allah. Lah kita, tapi saya berulang lagi Ustaz, jangan pernah putus asa. Bahkan bisa jadi putus asamu meminta ampunan kepada Allah lebih besar daripada dosamu. Kenapa? Dosanya contoh, maaf, umpamanya dosanya apa ya? Dosanya lihat gambar-gambar nggak benar. Nah, ini kan dosa nih. Iya, karena orang kalau udah kena itu candu di otak. Lalu kena jatuh lagi, lalu dia putus asa. Bisa jadi putus asamu lebih besar daripada kau melihat itu. Kenapa? Putus asa itu asalnya adalah menganggap Allah tidak merahmati saya, menganggap Allah tidak mengampuni saya. Putus asa itu dasarnya adalah buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah itu tuduhan jelek kepada Allah. Tuduhan jelek lebih besar dosanya daripada lihat gambar jelek. Lah putus asa kan asalnya karena buruk sangka sama Allah. Allah nggak ampuni, Allah nggak maafkan, kan begitu. Nggak tahu ya Mas gambar jelek ya Mas, coba aja. Mas tahu gambar yang jelek yang gimana? Iya, jadi jangan putus asa, bisa jadi lebih besar dari dosa. Ya, nggak boleh putus asa. Apalagi hadis ya. Pernah dengar hadis perempuan yang meminumkan anjing? Wah, ini malah dipakai. Oh, itu aja minum anjing, Ustaz. Anak bukan minum anjing, anak kasih orang minumnya. Tapi ingat, para ulama menjelaskan hadis ini memang dia perempuan pelacur meminumkan anjing Allah ampuni, bukan karena hanya sekedar meminumkan anjingnya saja. Tapi harapan di hatinya, ya Allah ampuni aku. Dia menyesal dengan dosanya, tapi dia terjerumus terus dalam dosa tadi. Bahkan dia nggak bisa keluar dari lingkungan dosa tadi. Sehingga dia minumkan anjing, berharap Allah ampuni dia. Mudah-mudahan aku minumin anjing, diampuni sama Allah. Allah ampuni dia. Ya, jadi nggak boleh putus asa. Allah musta'an. Oke. Sebentar. Ya. Ustadz, kenapa kita diciptakan untuk ibadah di dunia ini? Padahal jika cuma ibadah, mungkin rasanya kita fokus. Akan tapi dihadapkan dengan masalah yang amat pelik. Apa alasannya hanya sebatas beribadah? Allah katakan di Quran, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kalian hidup dan mati karena Allah ingin uji kalian. Siapa di antara kalian terbaik menuju Allah? Jadi ujian ini ada. Loh, kenapa kita harus diuji? Karena Allah ingin menyaring siapa yang berhak masuk ke dalam surga Allah. Saringan ini atau perlombaan ini, dengan apa perlombaan ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ada yang dikasih ujian lapar, ada yang dikasih ujian ekonomi, ada yang dikasih ujian hubungan rumah tangga, ada yang dikasih, semua punya ujian. Tujuannya satu, siapa yang paling berhak untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu. Jadi ya, memang hidup kita ke sana karena hidup yang sebenarnya itu hidup di surga. Cuman untuk menyaring siapa yang berhak dan masuk ke sana, Allah berikan ujian-ujian tadi. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah berkahi kita, semoga Allah rahmati kita, semoga Allah berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.